welcome back to my YouTube channel. Jadi buat semua yang belum subscribe di channel YouTube aku, kalian bisa subscribe. Oke, karena banyak banget ya pertanyaan yang tanya ke aku tuh udah pindah-pindah di beberapa perusahaan untuk bekerja. Itu seberapa banyak sih Mbak? Seperti itu ya. Jadi setelah aku hitung nih ya, totalnya itu aku tuh udah bekerja di 10 perusahaan sampai hari ini ya, sampai aku kerja di perusahaan aku yang terakhir sekarang, tempat aku masih bekerja gitu. Sebenarnya ada 12, cuma yang 2 itu nggak aku hitung karena itu aku cuma kerja 1 hari kabur sama 1 minggu kabur. Jadi aku tuh share ke kalian kenapa aku selalu bilang ke kalian nggak usah kabur kalau misalnya ada yang bisa gitu kan ya membuat kalian itu jangan kabur, ya nggak usah kabur gitu. Jadi ada omongan biar enak, karena aku dulu pernah mengalami di satu perusahaan, aku pernah kabur juga. Jadi rasanya ya ada enaknya nggak enaknya, karena di setiap perusahaan itu tuh pasti ada yang namanya enak sama nggak enak. Jadi dari total ke 10 tempat aku dulu pernah bekerja gitu ya, itu kalau ada yang tanya ke aku yang paling enak kerja di mana, kalau aku bilangnya sebenarnya semua perusahaan tuh ada plus sama minusnya. Jadi aku nggak bisa ya untuk ngomong perusahaan ini paling enak gitu, nggak. Cuma mungkin kalau aku rank itu bisa. Jadi ke 10 ini tuh sebenarnya nggak perusahaan gamer semua. Jadi dulu aku tuh pernah kerja di perusahaan sepatu, perusahaan pembuatan obat atau farmasi, terus perusahaan persewaan mesin jahit untuk di pabrik garment gitu, aku juga pernah. Terus pernah juga kerja di pabrik bordir. Dan sisanya ini yang ke-6 itu di perusahaan garment. Yang 2 aku kabur itu juga di perusahaan garment gitu ya. Makanya aku sering banget share nggak usah kabur gitu ya. Karena apa? Karena kadang ya, karena mungkin terpaksa ya, kayak aku kemarin, karena ini perusahaan tuh kayaknya nggak cocok banget buat aku kayak gitu. Makanya aku memutuskan untuk yang namanya kabur. Jadinya kalau ada tawaran untuk masuk ke situ lagi, sebenarnya sih aku sih mau, cuma aku malu gitu kan, rasa apa ya, rikuh aja karena aku dulu pernah kabur dari perusahaan itu. Jadi dari 10 perusahaan ini, meskipun aku itu kerjanya hanya beberapa bulan, tapi juga ada yang tahunan, lebih dari 2 tahun, 3 tahun juga ada. Yang lainnya hanya berapa bulan, 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun, seperti itu ya. Jadi nggak sampai yang tahunan banyak itu, cuma di beberapa perusahaan aja aku kerjanya lebih dari 2 tahun di perusahaan tersebut, sampai 3 tahun juga ada. Lainnya berarti hitungan bulan. Yang kabur itu cuma hitungan hari sama minggu aja, seperti itu ya. Dari ke 10 itu aku tuh dulu juga pernah kabur juga setelah kerja beberapa bulan, karena memang ada permasalahan yang menurut aku itu tidak bisa terselesaikan gitu ya. Mungkin di perusahaan tersebut mungkin dari segi teman, sistem kerja dan lain sebagainya itu mungkin enak gitu kan. Cuma kan kadang kita pasti nemuin juga atasan yang memang tidak bikin kita nyaman. Jadinya aku kabur gitu ya. Setelah orang itu kabur, selama beberapa tahun aku udah kerja di perusahaan yang lain, aku ditanyain temen aku untuk balik ke perusahaan situ lagi, tapi aku nggak mau karena aku ngerasa ya itu tadi, rikuh dulu karena aku pernah kabur gitu. Tapi untuk kalian yang mungkin rasanya nggak apa-apa lah, orang kayak gitu udah hal biasa, misalnya kabur masuk ke perusahaan tersebut lagi tuh hal yang lumrah buat sekarang ini, nggak usah malu seperti itu ya, nggak masalah gitu. Tiap orang pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Kayak aku, misal aku dari perusahaan itu kabur, aku ditawarin lagi untuk kerja di perusahaan tersebut, meskipun mungkin penyebab aku kabur tuh misalnya orangnya udah nggak kerja di situ, aku tuh tetap nggak mau karena itu tadi, aku rasa apa ya, pekewo, rasa rikuh karena aku dulunya itu kabur nggak baik-baik, padahal dulu aku lamarnya juga baik, seperti itu. Jadi ada perasaan yang nggak enak tersendiri aja. Ya mungkin kalau kita bisa coba nggak masalah, cuma aku kadang kepikiran sama beberapa mungkin teman ya, kan kita tidak tahu semua orang teman yang dulu pernah kenal kita itu suka sama kita atau enggak. Takutnya kalau ada pembicaraan seperti ini, mbien wae kabur saiki masuk lagi gitu kan, ada kan pembicaraan yang seperti itu. Kadang itu buat hati nggak enak gitu. Jadi aku memutuskan aja gitu, kalau ditawarin lagi nggak mau karena aku kabur. Kecuali ketika aku mengundurkan diri
ditawarin di perusahaan itu lagi, pasti aku mempertimbangkan karena aku ngerasa aku keluar dari perusahaan itu tuh secara baik-baik saja gitu, nggak main kabur-kaburan seperti itu ya. Kenapa sering pindah-pindah perusahaan? Itu banyak banget yang tanya. Jadi gini, setiap orang itu pasti punya alasan ya kenapa pindah-pindah kerja seperti aku. Tetapi banyak juga teman-teman sebenarnya yang sampai sekarang ini masih bertahan kerja dari lulus sekolah zaman dulu gitu ya, zaman aku lulus SMA seperti itu. Mereka masih kok ada yang bekerja di perusahaan itu aja sampai sekarang, setia gitu sama satu perusahaan itu. Mereka pasti juga punya alasan kenapa bisa betah di situ. Aku pun juga punya alasan, karena tiap orang itu pasti punya alasan. Kalau jujur ya, kalau aku itu dulu tipenya kenapa sering pindah-pindah, ya itu tadi, karena mungkin di perusahaan tersebut ketika aku dapat temen yang enak, sistem kerja di perusahaan itu yang enak, pokoknya enak suasananya, dapat atasan yang menurut aku tuh nggak enak gitu, menurut aku loh ya, kan menurut orang pasti berbeda-beda. Terus pindah lagi juga pernah dapat atasan yang enak, lingkungan kerja yang enak, tapi ada temen yang mungkin nggak terlalu enak, kayak jadi membebani aku ketika kerja gitu loh ya. Memutuskan ya udah keluar gitu aja, cari yang lainnya. Terus kadang tipe aku dulu ya, aku tuh suka tergiur sama kalau pindah di pabrik ini nih kayaknya banyak lemburannya nih, kayak apa ya, bahasa Jawanya itu kemeron gitu loh, kayak lihat temennya dapat gaji banyak di perusahaan itu kayak kepengen seperti itu. Jadinya ikut-ikutan keluar, pindah di perusahaan tersebut. Ternyata ya sebenarnya sama saja gitu ya. Dengan mereka gaji yang tinggi, banyak lemburan yang banyak seperti itu ternyata kondisi fisik juga berpengaruh, karena pastinya capek, pulang malam, PC dan lain sebagainya. Jadi semua itu tuh ada harga yang harus dibayar gitu. Jadi kayak kedepannya itu kayak aku lebih mikir lagi loh, dulu-dulu aku kalau keluar kerja karena alasan-alasan seperti ini gitu kan. Jadinya aku memutuskan kalau keluar kerja ya dengan cara baik-baik. Biasanya aku juga nggak memiliki masalah ya, jadi jangan sampai kita keluar kerja ketika kita itu punya problem mungkin dengan pekerjaan kita, dengan tanggung jawab kita. Aku saranin seperti itu, karena banyak sekali beberapa teman aku itu kalau dia lagi ada masalah dengan pekerjaannya, misalnya namanya juga di pabrik garment ya, kadang kan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena human error, ketidaksengajaan kita yang membuat itu masalah itu jadi ramai gitu kan. Meskipun kita dimarahi dan lain sebagainya, ya diterima aja dulu sampai masalah itu mereda. Kalau mau keluar baru keluar, jangan sampai ketika masalah itu panas-panasnya ya, ini berhubungan dengan pekerjaan loh ya, tanggung jawab pekerjaan ya harus diselesaikan seperti itu. Mau dimarahin kayak gimana pun dan lain sebagainya, harus tetap bertahan sampai masalah itu selesai, baru kita memutuskan keluar. Aku saranin seperti itu. Jangan sampai ketika kita memang memiliki masalah, masalahnya belum kelar, lagi panas-panasnya, besoknya udah nggak berangkat, besoknya kabur. Jangan seperti itu. Jangan pernah kabur dari masalah, harus dihadapi. Kalau menurut aku seperti itu. Mungkin kalau kalian punya pendapat lainnya ya itu terserah kalian, karena kembali lagi pendapat orang itu pasti berbeda-beda, karena setiap orang pastinya punya watak yang berbeda-beda kan, tanggapannya pasti berbeda-beda, nggak semuanya sama kayak saya, nggak semuanya sama kayak kalian, jadi pasti berbeda seperti itu ya. Terus aku terakhir juga kemarin sebenarnya aku tuh udah memutuskan buat sementara aku resign dulu, karena memang aku mau lanjutin promil seperti itu. Tapi ternyata karena ada kendala ya secara mental nggak, di dalam arti itu kayak ternyata untuk lanjutin promil itu harus butuh yang namanya mental gitu, dan kayak kesiapan mental kalau memang belum siap itu nanti ditakutkan bisa mengganggu lah kelancaran program tersebut. Jadi aku memutuskan untuk kembali bekerja. Sebenarnya bulan Januari itu aku udah resign dari perusahaan aku yang sebelumnya. Tapi karena ada suatu kendala gitu ya, kendala mental dan lain sebagainya itu tadi, aku memutuskan untuk kerja lagi di perusahaan aku yang sekarang, juga di bidang garment. Kalau yang ini ya deket banget sama rumah, dan udah 4 bulan ini aku kerja gitu. Karena mungkin aku dulu sering pindah-pindah kerja ya, dari pabrik satu dan pabrik yang lainnya, dan ketemu banget yang namanya itu banyak orang. Jadi itu mungkin untuk beradaptasi ya alhamdulillah mudah seperti itu ya. Jadi kayak
udah cara ngerespon orang dengan sifat seperti ini gimana, sifat ini gimana, jadi lebih cepat adaptasinya seperti itu. Karena mungkin pengalaman kemarin keseringan pindah pabrik ini, ketemu orang dengan karakter yang berbeda-beda, dengan watak yang berbeda-beda, gimana sih harus menyikapinya itu kayak ya jalan aja. Karena gimana ya, kalau di tempat kerja baru kan kita pastinya bakal ketemu kan orang-orang dengan sifat-sifat yang mungkin berbeda-beda kayak tadi yang aku bilang itu tadi. Dan cara ngeresponnya ya karena mungkin aku udah pernah ketemu orang dengan tipe seperti itu sebelumnya, dengan watak seperti itu sebelumnya, jadi ya kayaknya ya lumayan agak mudah cara ngeresponnya atau menghadapinya seperti itu ya. Jadi alasan aku pindah-pindah kerja itu ya kayak yang aku jelasin tadi. Dan juga karena kadang aku bosen, aku kadang cari perusahaan yang lebih dekat dari rumah gitu kan. Karena sebenarnya ini di dekat rumah aku itu banyak banget perusahaan-perusahaan garment yang memang aku malah kadang belum pernah bekerja di tempat ini gitu, kayak yang perusahaan aku yang sekarang. Jadi setelah aku kerja di pabrik garment sana, endingnya aku sekarang ini kerja yang memang deket banget dari rumah. Mungkin nggak sampai 4 menit lah dari rumah itu udah sampai di perusahaan tersebut. Karena memang dulu aku mikirnya aku tuh mau kerja di perusahaan yang agak jauh-jauh dulu. Nanti kalau udah bosen, karena kalau memang udah bosen yang kerja di pabrik yang agak jauh-jauh gitu, karena kalau kerja di perusahaan pabrik yang agak jauh kan berangkatnya pasti lebih pagi gitu kan dari biasanya, baru pindah lah yang di deket-deket biar santai. Endingnya sekarang keturutan pindahnya deket banget gitu ya sama rumah. Jadi buat teman-teman gitu, kalau misalnya kalian kerja emang kalian tuh ngerasa kalau nggak cocok, ya kalau mau resign ya itu semua terserah kalian gitu. Karena yang bisa ngerasain cocok atau enggaknya, nyaman atau enggaknya ya diri kalian sendiri, bukan teman kalian gitu ya. Jadi ketika kalian curhat gitu, misal sama teman kalian yang lainnya, curhat nih tentang kerjaan, kok aku gini-gini ya, aku pengen pindah dan lain sebagainya, kalian itu jangan 100% juga mendengarkan pendapat teman kalian. Kembali lagi ke hati kalian masih mau bertahan di perusahaan itu atau enggak, karena semua keputusan itu memang di tangan kalian gitu ya. Kalau ada mungkin teman-teman yang ngajak ikut-ikutan resign, pindah sana ya yang gajinya gede dan lain sebagainya, ya itu terserah kalian lagi. Tapi aku saranin di setiap perusahaan itu sebenarnya itu sama aja, ada plus sama minusnya. Jadi enggak semua perusahaan itu memang bagus banget gitu tuh, enggak, pasti ada. Karena di setiap perusahaan kan interaksinya kita melibatkan orang. Kadang kita ketemu perusahaan memang yang sistemnya bagus, terus lingkungan kerjanya enak, tapi kadang kita ketemu orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang memang membuat kalian itu ngerasa itu nggak betah gitu, seperti itu. Jadi buat kalian yang kemarin tanya udah terjawab ya, aku tuh udah kerja di 10 perusahaan, sebenarnya 12, yang 2 karena kabur jadinya nggak aku hitung. Bye bye.